Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Mari kita kembali lagi untuk melihat betapa Tuhan sungguh mencintai Bapak Ibu, Saudara dan saya pagi ini. Dia siap membuat sesuatu yang indah di tengah-tengah kita. Saudara, maka kita akan belajar perenungan melalui Mazmur Murni dengan satu tema yang kita ambil, undangan surga untuk lawatannya. Saudara, Tuhan memberikan undangan dan undangan itu berasal daripada surga, dan ketika engkau terima maka Anda akan alami lawatan Tuhan. Jadi kalau dia mengundang, dia tidak akan memberikan yang kosong, yang hampa. Dia mengundang artinya dia siap memberikan yang terbaik, mencurahkan di tengah-tengah kita. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 2 yang kita akan belajar pagi ini, ayat yang ke-19. Yohanes pasal 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Saudara, Yesus berkata kepada orang-orang itu, rombak bait Allah. Ya, bait Allah ini. Saudara, itu kalimat yang dahsyat sebenarnya. Ketika kita renungkan, bukankah ini yang menjadi kerinduan Tuhan? Tuhan mengundang kita, Tuhan mengundang saudara dan saya pagi ini untuk merombak hidup kita. Artinya saudaraku, saudara, kita mesti menata ulang, kita mesti menyingkirkan hal-hal yang tidak berkenan, kita mesti hancurkan hal-hal yang lama. Ketika kita hancurkan itu, maka kita akan melihat kemenangan, berkat Tuhan disediakan. Tapi banyak orang tidak mau, hidupnya masih tetap yang sama, hidupnya seperti itu. Padahal satu lagu berkata, ku tak akan seperti dulu lagi. Tapi seringkali kehidupan kita, itu juga. Kita nggak merombak, kita nggak semakin lebih baik, kita nggak semakin lebih berubah. Padahal Anda selalu mendengarkan firman, Anda selalu ada di dalam ibadah, saudara. Ketika engkau sudah mendengarkan kebenarannya, biarkan kebenaran itu membuat kita semakin berubah seperti Kristus adanya. Nah, mari kita melihat saudara, kalau undangan surga untuk lawatannya itu saudara bisa terjadi. Yang pertama adalah kalau kita mau mengalami itu, saudara hancurkan yang lama. Maka dia bilang, kalau kamu mau merombak bait Allah, hancurkan yang lama. Apa artinya saudara? Perkara-perkara yang tidak berkenan. Hidup yang lama. Hidup yang tidak selalu mau diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Hidup yang mempertahankan dosa-dosa lama. Kedegilan, kedagingan, bahkan saudara, hawa nafsu yang seringkali masih ada di dalam hidup kita. Saudara, ketika firman Tuhan menemplak kita, ketika Roh Kudus menegur kita, ketika Bapa Surgawi berkata, tinggalkan semua itu, saudara mesti belajar untuk meninggalkan. Hancurkan, saudara. Mesti tanggalkan, saudara, yang lama itu. Hancurkan yang lama, baru Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Hosea pasal 6, ayat yang ketiga, kita akan lihat. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia datang kepada kita seperti hujan. Jadi kalau kita mau merombak yang lama, artinya kita mesti menanggalkan hal-hal yang seringkali menghalangi kita untuk mengenal Tuhan. Katanya dikatakan, biar kita mengenal Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Ketika Anda semakin sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka dengarkan. Tuhan akan datang seperti fajar. Tuhan akan muncul seperti fajar. Artinya ada kepastian. Tiap pagi, tiap hari, fajar pasti menyingsing. Saudara, engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Saudara, engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang hebat. Karena apa? Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Kalau engkau mau melihat Tuhan muncul seperti fajar, dia menerangi kegelapan sekitarmu, dia memberikan dampak kekuatan luar biasa, mujizat berkatnya dicurahkan. Bahkan dikatakan, ia akan datang seperti hujan. Wow, hujan berkat dicurahkan. Hujan lawatan yang hebat dinyatakan. Sehingga keluarga besarmu akan mengalami pemulihan. Hidupmu, keluargamu, kotamu, dan siapapun engkau akan dilaut oleh Tuhan. Intinya adalah kita mesti hancurkan yang lama. Perkara-perkara yang tidak berkenan, dosa yang lama, hidup yang lama, bahkan seringkali perkara-perkara yang seringkali di luar kebenaran firman Tuhan. Jangan dipertahankan lagi. Jangan dipelihara, saudara. Bahkan jangan disimpan dalam hati. Kedendaman, benci kita, dan semuanya itu harus berlalu. Ketika kita mengambil sesuatu yang baru, maka terobosan terjadi. Undangan Tuhan kau akan terima, lawatan Tuhan terjadi. Yang kedua, saudara, kita harus siap menjadi yang baru dalam Tuhan. Kalau pertama kita belajar bahwa hancurkan yang lama, yang kedua, saudara, siap menjadi yang baru dalam Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa siapa yang berada di dalam Kristus Yesus, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Jadi ibaratnya saudara, mari kita belajar, kita siap menjadi yang baru di dalam Tuhan.
Saudara, kalau engkau siap menjadi yang baru dalam Tuhan, Hosea memberitahukan kepada kita, Hosea 4 ayat yang 14 ayat yang ke-8, Hosea 14 ayat 8, mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur. Wow, katanya dikatakan mereka akan kembali dan diam di dalam naungan kita. Ketika saudara dan saya siap menjadi sesuatu yang baru dalam Tuhan, artinya saudara, kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali mau diperbarui, diproses. Kita kembali lagi, Tuhan berkata, Tuhan, ini hidupku, aku serahkan kepadamu. Aku mau mengikuti maunya Tuhan. Aku mau mengikuti pimpinan Roh-Mu yang kudus. Aku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ketika kita melakukan itu, kita diam di dalam naungan Tuhan. Saudara, ketika engkau diam dalam naungan Tuhan, kata firman Tuhan, engkau akan tumbuh seperti gandum dan berkembang seperti pohon anggur. Ada dua hal, Anda akan mengalami pertumbuhan, saudara akan melihat berkat-berkat ilahi nyata, saudara. Pertumbuhan dalam bisnismu, dalam pelayananmu, saudara akan melihat kekuatan Tuhan terjadi di sana. Bahkan dikatakan bahwa engkau akan berkembang. Wow, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Sebab itu hari ini, biarlah kita belajar, katakan, Tuhan, aku mau hancurkan yang lama. Dan Tuhan, inilah saatnya aku mau menjadi sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Ubah pribadiku Tuhan, agar aku menjadi seperti orang yang Tuhan mau. Saya percaya ketika engkau punya cara seperti itu, mengambil langkah seperti itu, maka pagi ini, di pagi yang hebat, Anda akan melihat kemenangan, sukacita, menjadi bagian di tengah-tengah bisnis usaha pelayananmu, dan apapun yang kau lakukan, kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.